Halo teman-teman, selamat datang di channel Professional Corner by Star Indonesia. Channel yang akan membahas profesi profesional di dunia kerja sekitar kita. Bersama saya Hendy, tentunya saya nggak sendiri teman-teman ya. Jadi nanti saya akan mengundang expert-expert untuk sharing bagaimana pengalamannya mereka di bidang profesinya masing-masing. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah profesi yang dari HR juga, yaitu talent management teman-teman. Jadi ini adalah profesi yang mungkin terkesan baru gitu ya di bidang HR yang tentunya akan menarik sekali dan sangat berguna bagi sebuah perusahaan. Nah, hari ini kami mengundang seorang expert di talent management. Beliau ini adalah Head of Corporate Talent Management dari PT Java Confit Indonesia, TBK ini teman-teman ya. Jadi kalau PT Java Confit ini mungkin kalau boleh saya sharing adalah one of the largest poultry company in Indonesia teman-teman. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung kita sambut Ibu Karissa Wirawan. Halo Ibu, selamat pagi. Halo pagi Pak. Ya Bu, thank you banyak Bu. Kembali nih kita mengundang Bu Karissa sebagai narasumber di podcast kami ya Bu ya. Iya betul. Oke Bu, gini. Pertama-tama tadi saya udah state bahwa Ibu saat ini sebagai Head of Corporate Talent Management di PT Java Confit Indonesia TBK ya Ibu ya. Iya betul. Kurang lebih Ibu sudah 4 tahun 7 bulan ya Bu betul, ya di sana. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Nah gini Bu Karissa, PT Java itu kalau saya browsing itu kan one of the largest poultry company in Indonesia. Iya. Which is nggak hanya di Indonesia tapi juga ada cabang-cabang di beberapa negara ya Bu, betul ya? Iya betul sekali. Oke, sebelum nanti saya masuk ke segmen tentang ibunya, tapi saya juga sedikit mau kasih intermezzo ke teman-teman yang menyaksikan tentang sekilas mengenai PT Java Confit Indonesia TBK ini ya Bu ya. Jumlah karyawan itu berapa banyak Bu Karissa? Oke, saat ini PT Java Confit Indonesia ini memiliki 40.000 karyawan di Wow. semua negara ya yang kita beroperasi. 40.000 teman-teman bayangin. Oke, nah Bu gini, dari 40.000 gitu ya, Ibu kan pegang talent management. Jadi mungkin teman-teman yang belum paham itu talent management itu adalah gini, bagaimana kita mengidentifikasi karyawan-karyawan yang dianggap sebagai potensi sebagai future leader ya teman-teman ya, betul ya Bu ya. Betul. Nah, related ke jumlah karyawannya Java Confit nih Bu nih. Talentnya berapa banyak Bu Karissa? Oke, jadi dari total karyawan 40.000 itu kita memiliki sekitar 500 talent top performance. 500 ya, talent? 500-an talent. Itu udah kayak satu pabrik kecil loh Bu. Iya betul. Oke. Lumayan banyak. Interesting ya Bu ya. Oke, so jadi dari sekian banyak talent itu Bu, dan itu semua menjadi katakanlah talent pool yang one day akan dikembangkan tuh ya Bu. Betul, akan menjadi future leadernya kita justru. Ya. Oke, menarik. Nah, mungkin gini, saya nggak mau langsung masuk ke tentang bagaimana Ibu ngejalaninnya di Java, tapi mungkin pertama pertanyaan saya gini Bu, kenapa harus talent management? Karena teman-teman yang belum menyaksikan, Ibu Karissa ini adalah kedatangan keduanya ya Bu ya sebagai narasumber kami. Jadi Ibu Karissa ini backgroundnya sebetulnya talent acquisition. Nah nanti teman-teman bisa lihat juga nih untuk video kami gitu ya, podcast yang sebelumnya tentang backgroundnya Ibu Karissa. Nanti bisa cek di atas ini gitu ya videonya. Nah terus kenapa switch ke talent management Bu? Oke, kenapa switch ke talent management? Jadi sebetulnya gini, dari talent acquisition kan sebenarnya waktu itu saya pernah bilang kita harus acquire atau merekrut orang yang tepat untuk perusahaan. Nah, tapi saya percaya nih ketika kita sudah merekrut orang yang tepat, kita harus mendevelop mereka. Karena we believe that people is an asset gitu. Jadi dengan adanya talent management ini kita harus memaintain mereka supaya mereka bisa jadi future leader. Nah, dengan pada saat itu juga kebetulan top management juga menganggap talent management itu adalah satu hal yang sangat krusial untuk kemajuan perusahaan karena ada beberapa benefit ya gitu yang bisa kita dapatkan dengan talent management processes. I see. So jadi itu kan kalau saya lihat dari CV-nya Ibu itu Januari 2019 ya Bu ya prosesnya. Betul, ya. So which is itu sebelum pandemi era gitu kan. Iya betul, sebelum pandemi. Jadi dari manajemennya Java punya pandangan bahwa talent management is one of the most important thing gitu ya di HR mereka untuk persiapan mungkin bridging
menyambut business transformation ya Bu ya. Betul. Jadi waktu itu kasusnya memang pas sebelum COVID ya, karena top management juga melihat adanya needs untuk growing internal people-nya di dalam Java. Makanya kita susun strategi nih, bikin dulu talent managementnya seperti apa. Nah nanti setelah itu beruntungnya kita mulai lebih cepat. Jadi pas ketika COVID kita udah tinggal development orangnya. Terus sekarang justru malah kita jadi benefit, kita sudah mengimplementasikan strategi itu, jadi sudah jalan. Jadi sementara mungkin dari company lain mulai ngelakuin talent execution itu ketika COVID strateginya. Gitu. Jadi kita sudah mulai sebelumnya. Jadi implementasi kita lebih cepat dan kebetulan memang pas COVID itu. Jadi kita lumayan lebih cepat lah beradaptasi. Nah, pertanyaan saya gini Bu, how do you set up Bu ya? Jadi waktu itu betul-betul purely from scratch berarti ya Bu ya, TM-nya ya? Iya, karena TM kita nggak ada sama sekali awalnya. Jadi kita selalu buy talents dari luar. Jadi kita rekrutmen terus all the time. Gitu. And how do you set up Bu? Pertama kali mungkin agak sulit ya karena talent management is the newly concept yang diintroduce di Java Confit. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah kita bikin general big blueprintnya dulu. Gimana? Jadi dengan cara bikin policy-nya, terus aturan mainnya, terus definisi talentnya seperti apa, prosesnya gimana. Nah, jadi dari situ kita juga mengembangkan, berusaha mencari lah lebih tepatnya sistem-sistem atau teknologi yang kita akan gunakan untuk memfulfill semua proses itu supaya berjalan dengan lebih baik. Gitu. Jadi itulah yang basic yang kita lakukan, ada bikin general principle-nya dulu. Gitu. So, jadi kalau boleh dibilang mungkin gini, pertanyaan saya adalah scope kerjaan Ibu tuh dari apa sampai apa Bu sebetulnya? Scope kerjaan. Yang nomor 1 strategic talent management. Seperti yang saya tadi bilang, dari sisi blueprintnya saya develop dulu general concept. Yang kedua implementasinya, karena tadi kan Java itu beroperasi di beberapa negara nih. Nah, jadi dari situ kita make sure setiap negara itu following up kita punya guidelines. Gitu ya, baru dari abis implementasi kita akan evaluasi gitu. Evaluasi apakah programnya berjalan dengan lancar atau enggak. Gitu. Jadi itu end to end. Jadi dari starting sampai programnya selesai. Gitu. So jadi kalau boleh saya saya ulang gitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya dari proses identifikasi kebutuhan dari perusahaan itu sendiri, kemudian identifikasi dari talentnya gitu ya, kemudian pelaksanaan assessment tersebut. Sampai nanti adalah rencana pengembangannya ya betul ya Bu ya? Betul. Jadi sampai akhirnya adalah placementnya. Placementnya gitu, benar. Nanti ditaruh di posisi apa? Apakah orangnya performing atau enggak? Seperti itu. Nah jadi teman-teman untuk mensimpulkan gitu ya, talent management itu apa? Nah itu tadi itu teman-teman itu. Jadi dari analisa kebutuhan, identifikasi talent gitu ya, program pengembangan, sampai akhirnya adalah placementnya teman-teman. Jadi itu satu kesatuan yang akan terus dimonitor ya berarti. Betul, itu throughout the year. Jadi kita nggak bisa kayak TA ya. Kalau TA kan kita cuma abis ngerekrut, prosesnya orang yang masuk stop gitu. Kalau talent management ya kita justru dari orang yang masuk, kita growing, kita develop, terus monitor program jalan enggak, evaluasi. Nah itu jadi nggak bisa dibilang lebih dari 1 tahun ya. Jadi it's a long term process. Nah tadi Ibu bilang jumlah talentnya 500-an gitu kan. Itu separation itu gimana Bu? Artinya apakah semua level atau itu ada certain level aja? Nah jadi kalau di Java ini as a company kita memprioritaskan untuk bermain di middle managers. Jadi manager level kita mainnya. Jadi dari junior manager sampai ke senior managers. Again balik lagi info aja teman-teman, mungkin secara company ada company lain mungkin yang beda prioritasnya ya gitu. Nah, tapi kalau prioritas kami pada saat ini adalah untuk fokus ke level yang di managerial dulu. Kenapa? Karena kita mempersiapkan mereka untuk di posisi yang top management sebagai suksesor mereka gitu. Itu yang paling krusial saat ini untuk kami gitu. Itu yang kita prioritaskan. Nah, setelah dari sini mungkin ke depannya kita akan mulai masuk ke junior levelnya gitu. Jadi mulai dari supervisor terus nanti pelan-pelan naik ke atas. So is it hard Bu to manage the managerial talent? Hard, susah atau enggaknya sebenarnya menurut saya setiap level sulit ya. Ada kesulitannya lah.
gitu. Mungkin dari sisi managers level sulitnya adalah mereka harus leadership mereka yang harus diasah lebih baik lagi menurut saya ya. Karena kan untuk menjadi top management kan gapnya cukup tinggi gitu. Jadi ini yang buat mereka tuh agak sulit untuk catch up ke atas. Ini kan program akselerasi ya kalau talent management ya. Jadi untuk mereka naik ke atas itu kadang mereka punya certain barrier gitu untuk dinaikin gitu. Padahal ini kan for their own benefit. So apa yang coba Ibu sampaikan sebetulnya jadi bukan masalah teknikalnya aja gitu ya, tapi soft skillnya juga akan menjadi isunya sendiri ya Bu ya. Ya betul. Oke, nah sebetulnya kriteria talent itu kalau untuk di Java itu tuh seperti apa Bu? Oke, kriteria talent. Oke, definisi talent mungkin buat orang yang belum paham di talent management ya. Jadi talent itu adalah orang-orang yang memiliki high performance di dalam suatu company dan mereka memiliki high potential untuk menjadi future leader di satu company ya. Nah, kalau di Java sendiri sebenarnya kriteria talent sendiri kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi performance, yang kedua dari sisi potential. Nah, performance lihatnya gimana nih? Nah, kalau performance kita lihat dari mereka punya KPI. Target kerja mereka nih selama 2 tahun terakhir bagus nggak? Gitu. Kalau misalkan bagus, kita punya certain rating lah gitu. Yang kita pilih adalah orang-orang yang memiliki performance rating tertinggi lah bisa kita bilang ya. Continuous 2 years excellent misalkan. Nah lalu untuk potential sendiri kita menggunakan metode assessment. Assessment. Jadi yang di-assess itu adalah mereka punya kompetensi. Gitu. Jadi kompetensi yang dipakai bisa soft kompetensi ataupun technical kompetensi. Jadi biasanya kita combine lah dari antara dua itu, baru kita jadikan mereka talent. Gitu. So tadi Ibu bilang begitu ya. Jadi talent itu kan sebetulnya kumpulan dari seluruh Java yang gak hanya ada di Indonesia gitu. Betul, kan, ada negara tapi juga ada di negara lain. Nah, apakah ada perbedaan Bu ketika Ibu memanage gitu ya talent yang ada di Indonesia dengan talent yang ada di negara lain? Karena kan mungkin pertimbangan budaya, pertimbangan yang lain-lain ya Bu ya. Nah, boleh di-sharing Bu seperti apa Bu? Jadi pastinya setiap negara itu punya perlakuan yang berbeda-beda ya. Tapi balik lagi karena kita kan berangkat dari general konsep atau blueprint itu. Jadi generalnya sama tapi implementationnya mungkin ada yang berbeda. Contoh ya. Mungkin negara Indonesia sama negara lain berbeda dari sisi retirement policy. Ada policy-policy yang berbeda. Pensiunnya umur berapa? Jenis misalkan gendernya berapa, retire-nya juga berapa. Itu ada detailsnya lah. Terus yang kedua mungkin perlakuan treatment usernya atau stakeholdernya ke dolphin-dolphinnya, ke talent-talentnya mereka itu ya. Jadi bisa jadi yang satu di open announce kalau mereka tuh talent gitu. Sementara ada negara lain yang aduh udah deh di keep it confidential aja, jangan sampai tahu. Ya, berarti beda-beda tuh ya. Beda-beda treatmentnya. Gitu. Jadi tergantung tiap negara praktisnya seperti apa. Nah, tapi untuk general proses semuanya sama ya. Gitu. So FYI aja teman-teman. Jadi kalau di Java tuh sebut talentnya adalah dolphin ya Bu? Dolphin, betul. Dolphin ya, itu lumba-lumba gitu dolphin. ya. Oke. Bu, mungkin bisa di-sharing Bu. Java itu sebetulnya selain di Indonesia itu adanya di mana aja sih? Jadi kita beroperasi di beberapa negara, ada 6, yaitu ada di Singapura, terus ada di Vietnam, Myanmar, India, Bangladesh, dan yang terakhir adalah China gitu. Jadi mereka tuh under kita dan kita yang memanage semua talent managers levelnya. Nah teman-teman nih makanya kebetulan kami mengundang Ibu Karissa dan Ibu bersedia sebagai narasumber kami karena memang kami melihat gitu ya. Jadi pengalaman kerjanya Bu Karissa di talent management ini memang sangat memadai gitu teman-teman. Jadi dengan background company Java yang begitu besar dengan jumlah talent yang besar, kemudian juga prosesnya tadi Ibu ada singgung mengenai peranan teknologi ya Bu ya. Betul. Nah itu bisa diceritakan nggak Bu? Maksudnya sejauh mana sih teknologi itu digunakan gitu ya dalam kapasitas mengelola talent management di dalam perusahaan Bu? Mungkin first of all ya menurut saya nih dari sisi teknologi nowadays benar-benar helping us banget ya di setiap company untuk mempermudah kita punya kerjaan gitu ya. Nah kalau dari sisi kita sih waktu itu pakai teknologi untuk storing database yang talent yang begitu banyak dan memappingkan mereka untuk bikin assessment juga. Jadi mereka akan doing assessment online tuh waktu itu yang kita
lakukan ya. Jadi pas lagi assessment online itu kan, karena kan kita tiap negara beda-beda, time zone-nya beda, terus lokasi beda kan susah ya. Jadi daripada kita utus satu psikolog untuk testingin mereka atau assessor, jadi lebih baik kita conduct everything online. Jadi resultnya on time juga, semuanya standar gitu. Jadi toolsnya juga sama, jadi standardized semuanya. Jadi lebih valid dan reliable juga ya Bu ya. Betul. Dan semua standar, karena kan nggak bisa dong kita pakai di Indonesia pakai testingnya apa, terus ntar di luar negeri pakainya apa, nggak bisa. Kita harus semua align gitu. Nah mungkin gini Bu, isu apa sih yang mungkin pernah muncul gitu ya ketika di dalam proses katakanlah ada whole proses dari talent management itu sendiri yang pernah Ibu handle, kira-kira seperti apa Bu? Isu ya. Kalau isu waktu itu terjadi di talentnya di satu negara kan ada yang talentnya dikasih tahu nih, oh Bapak ini talent nih, jadi makanya kita bikinin Bapak individual development plan. Jadi rencana pengembangan untuk karir Bapak nih, apa yang harus diikuti, trainingnya. Nah sampai pada waktu itu dia kaget, jadi kita kasih nih, Bapak list trainingnya seperti ini, jadi akan ada ikut project ke negara lain misalkan gitu. Dianya nggak kuat, dianya kaget. Karena kenapa? Karena sebenarnya kalau kita kasih rencana pengembangan gitu kan, itu kan additional job yang harus dia lakukan. Sementara dia tidak dibayar lebih untuk itu kan, nambah kerjaan. Nah jadi Bapak ini tuh agak lebih shock lah ya. Jadi dia performance-nya cenderung turun, terus not happy. Jadi kayak complaining, why me gitu. Dia sendiri karena sudah staying in that company for quite some times, jadi kayak kenapa sih harus begini? Dia cuman happy doing his job at the current job gitu. Jadi nggak mau diapa-apain, cuma mau nunggu sampai retired aja. Padahal dia itu one of the best talent that we have. So berarti kalau saya simpulkan dari sharing Ibu ini kan sebetulnya yang bersangkutan ini merasa burn out gitu ya Bu ya, atau bahkan nggak mau gitu ya menjadi kategori talent dalam perusahaan. Tapi what did you do Bu? Jadi kita waktu itu regularly ngajak ngobrol, jadi kita provide counseling session juga. Kita coba ngebantu apa sih sebenarnya nih orang kenapa nggak mau. Lah dia juga nggak mau keluar dari Java, basically dia engage dengan culture and everything gitu. Dia cuma merasa keberatan aja, kok ini semuanya ditumpuk gitu. Jadi dia nggak punya time management yang baik sebetulnya gitu. Jadi dari situ kita rutin ngajak coaching, counseling, mentoring. At the end kita mengatur sih sebenarnya. Jadi strateginya adalah kita mengatur loadnya supaya dia bisa lebih tone down, tapi tidak mengurangi target yang kita ingin capai. Kualitas kita nggak pernah nego ya. Jadi kita adjust aja cara mainnya gimana, developmentnya seperti apa. So jadi kalau saya simpulkan ya Bu ya, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman bekerja di bidang talent management, terus ada gitu ya one of the talent nih yang menolak gitu ya secara halus, atau mungkin bukan menolak tapi kesulitan gitu kan mengikuti, harus sering-sering diajak ngomong ya Bu ya. Jadi jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin, betul. Yang kedua mungkin nanti boleh adjust juga mengenai cara mainnya ya teman-teman ya, supaya bisa pas dengan keadaan dan situasi dari tiap talent yang ada ya Bu ya. Lebih fleksibel lah kita. Meskipun secara rencana pengembangan itu kan kaku ya. Dia harus achieve ini dalam certain period of time gitu. Tapi kita menyesuaikan dengan orangnya lah, back to the person itself ya. Gitu. Kita kondisikan per orang itu agak unik. Gitu. Nah, saya juga mungkin pernah dengar Bu. Jadi dari beberapa sharing gitu ya sesama profesional HR gitu ya. Kan one of the issue gitu yang paling sering terjadi di dalam perusahaan itu adalah generation gap. Betul. Nah, di dalam kita mengelola talent tentunya juga nggak akan lepas dari itu ya Bu ya, pasti kan. How do you manage Bu, atau bagaimana cara Ibu memastikan bahwa suksesi kepemimpinan itu akan tetap berjalan dengan baik Bu? Nah, kayak tadi saya bilang ya, susahnya dari middle managers mau naik jadi top management emang ada gap, susah. Nah, betul kayak kata Pak Hendy bilang, memang ada age gap difference gitu. Jadi yang kita lakukan sebetulnya regular coaching dan mentoring. Jadi si top manajemen ini akan memiliki sesi-sesi dengan para talent ini
supaya mereka tahu nih kerjaannya seperti apa, terus getting their chemistry, supaya nanti pada saat waktunya mereka sudah melakukan pengembangan pelatihan itu, mereka sudah siap dan langsung ready di situ. Jadi maturity-nya yang kita kejar juga. Oke, jadi kesiapannya nggak hanya technical, tapi mentally juga ya Bu ya? Mentally juga harus gitu. Karena top management kan kita tahu ya, orang yang udah di posisi itu udah very senior, udah mature enough gitu. Sementara yang bawah kan memang belum sampai situ. Itu regular coaching, mentoring sih. Nah menarik juga gini Bu, karena kalau kita bicara top management kan kadang-kadang mereka tuh waktunya sangat sedikit ya. Betul, Bu ya. Jadi teman-teman juga mungkin bisa tahu juga gitu ya, kalau kita bicara profesional semakin tinggi gitu ya levelnya, tentunya waktu mereka juga sangat limited banget nih. Nah itu bagaimana Bu untuk bisa men-setting gitu ya supaya waktunya ini nih ketemu nih gitu kan? Kita biasanya tuh bikin regular timetable. Biasa dari awal tahun kita sudah ngobrol sama mereka. Jadi untuk securing their slot gitu. Jadi sekitar sebulan sekali mereka harus meluangkan waktunya untuk bertemu dengan para talent ini gitu. Jadi either mereka kalau misalnya nggak punya waktu, biasa kita set informal discussion misalkan via lunch meeting gitu. Jadi lebih casual. Jadi ada part casualnya, ada part yang formalnya gitu. Jadi engage merekanya juga gitu. Kita biasa set 1 bulan 1 kali sih gitu. Dan at the end of the year biasanya kita akan do periodic review. Ya, jadi kita akan asking the feedback dari si top managementnya sebagai coaching, terus sama yang menerimanya, talentnya gimana, how do you find it is successful atau efektif enggak secara program. Gitu. So jadi 2 arah ya Bu ya, dari coach dan dari coachingnya gitu ya. So nah untuk sekian jumlah talent yang banyak Bu, gitu kan 500-an. Apakah semuanya itu akan ready to fly atau saat ini dikembangkan atau bagaimana mengkategori lagi dari talent itu Bu? Jadi nggak semuanya ready, of course, karena kita membagi mereka ke beberapa terms of readiness ya, berdasarkan kesiapan mereka gitu ya. Jadi yang pertama mungkin benar ada yang ready now. Jadi by the time ada posisi top management yang kosong atau ada yang pensiun, orang ini udah automatically ready to sit at any time. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua readiness dari sisi midterm. Jadi mungkin sekitar 2-3 tahun. Nah ini tetap dilakukan pengembangan ya untuk talent ini ya. Jadi disiapkanlah supaya mereka nanti pas posisi kosong udah langsung bisa isi gitu. Cuman memang agak lama. Kenapa? Karena yang tadi ada gap itu. Nah yang terakhir mungkin lebih ke long term, lebih ke jangka yang waktu lebih panjang dari itu, mungkin lebih dari 3 tahun. Nah the reason is because yang long term itu rata-rata yang baru join misalkan. Terus kan masih adaptasi dengan culture, terus masih adjust dengan timnya seperti itu. Jadi itu kita put as a long term. Tapi tidak merubah kemungkinan ketika mereka sudah kerja let's say 1 to 2 years ternyata performance-nya very excellent, mereka akan jump into yang ke near term. So jadi kalau saya simpulkan dari kategori yang ada di Java gitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya talent management itu bukan berarti orangnya harus sudah tidak ada dulu baru dilakukan proses TM teman-teman. Jadi di dalam struktur itu meskipun sudah ada orangnya untuk setiap posisi di dalam struktur organisasinya, kita tetap harus develop. Tetap harus ada ya Bu ya? Harus ada. Kenapa? Karena konsep talent management sendiri itu kan is a preparation of a person untuk succession planning. Gitu. Jadi itu disiapkanlah talent-talent itu sebelum orangnya nggak ada. Karena kalau udah orangnya hilang, posisinya sudah vacant, berarti urgensinya kan cukup tinggi tuh, apalagi top level ya. Pasti kita mau nggak mau harus buy dari luar, harus rekrut. Nah ini kan konsepnya talent management justru kita pengen jangan kebanyakan beli dari luar, melainkan kita build from internal. Nah mungkin boleh sharing Bu, success story-nya Ibu nih selama memegang TM di PT Java gitu ya. Kira-kira apa Bu? Mungkin success story. Dari pertama kan saya kan bikin blueprint general tuh sampai akhirnya monitor at the end. Jadi pernah ada success story adalah orang-orang talent yang saya identifikasi dari awal. Terus saya bikinin rencana pengembangannya. Saya ikutin nih trainingnya. Saya send ke coaching program terus sampai saya exchange ke luar negeri gitu untuk certain period of time. Baru
implementasi dari hasil training itu, ternyata ada vacancy waktu itu. Dan saya coba propose talent ini ke satu negara yang lain lah gitu. Dan ternyata orang ini masuk gitu secara kriteria. Tapi maksudnya kita mengikuti formal interview proses ya. Kalau untuk perpindahan talent itu tetap ada ya berarti. Tetap ada. Jadi tapi orang internal yang akan menginterview. Nah setelah itu di-assign lah dia ke satu posisi yang ada di negara itu. Memang secara posisi dia upgrading, jadi kayak promosi lah. Ternyata dia performing very well, justru even better dibanding karyawan-karyawan yang ada di negara itu. Di the same department ya, the same function. Jadi dia yang termasuk flying so high gitu. Jadi secara performance end to end ini lumayan successful menurutku. Dan itu waktu yang kita achieve nggak terlalu lama. Sekitar 1.5 years dari pertama identifikasi sampai dia di placement. Nah berarti gini Bu, jadi kalau misalkan saya tanya gitu ya, what is the benefit Bu dari organisasi untuk memiliki talent management? Benefitnya ya, benefitnya mungkin dari sisi cost efficiency, cost saving. Kenapa cost saving? Karena tadi saya bilang talent management itu kita tidak buying candidate dari luar. Ya, jadi lebih fokus ke internal. Itu makanya kita company lebih irit lah dari sisi cost. Paling yang kita keluarkan hanyalah cost untuk training, which is itu normal. Every company will have that. Second, talent-talent yang kita grow itu lebih berasa engage. Jadi lebih terikat ke company-nya. Biasanya orang yang engage itu akan lebih happily working di satu company dan tendensinya mereka akan jadi loyal, gitu. Nah, menurut saya nih ya, kalau misalnya kita ngambil talent untuk di grow, itu lebih enak lagi karena dia udah kenal dengan orang-orangnya, udah kenal dengan culture-nya, jadi performance-nya 2 kali lipat akan lebih cepat dibanding orang baru yang kita rekrut gitu. Jadi benefitnya sih cukup banyak. At the end mungkin ya si talent management ini justru malah jadi program akselerasi yang paling oke dibanding kita kayak set MT program gitu ya. Gitu. So, jadi kalau saya simpulin lagi nih Bu ya. Dari sharingnya Ibu kan sebetulnya tadi ada proses assessmentnya orang, ada prosesnya developmentnya orang juga gitu ya. So itu berarti apakah Ibu harus bekerja sama dengan departemen lain Bu? Ya. Nah apa aja tuh Bu? Jadi di dalam proses rencana pengembangan itu ada beberapa pihak yang saya involve ya untuk diskusi gitu ya. Jadi pertama dengan stakeholder atau dengan kepala departemen terkait, user lah kita sebutnya ya. Nah jadi setelah ada rencana pengembangan itu kita akan koordinasi nih dengan people development. Ya jadi people development itu yang akan bantu suggesting what kind of training is needed gitu. Nanti dari situ saya akan evaluasi nih. Oh ini program training ini udah jalan. Oh yang ini belum. Ini seberapa efektif nih training programnya. Nah ketika udah selesai, saya yang tugasnya jadi placementnya juga. Placementnya nggak cuma langsung udah jual aja ke sini ke country ini. Enggak. Kita masih liaise lagi dengan ada HRBP juga, ada top management, ada owner juga. Gitu. Jadi semua lumayan kompleks sih secara kerjasama. Saya juga nggak sendiri. Jadi ada beberapa orang di various department and various country itu yang akan involve. Gitu. So menarik ya Bu ya. Jadi banyak sebetulnya multi pihak yang terlibat di dalam proses talent management ini ya. Nah jadi teman-teman untuk yang menyaksikan kita bisa tarik kesimpulan gitu ya, sebagai TM nanti harus koordinasi dengan stakeholder dalam perusahaan, top management juga gitu ya, kemudian ada people development, ada HRBP ya Bu ya. HRBP betul. So jadi bicara outcomes dari Departemen Talent Management itu adalah IDP ya Bu ya? Ya betul, IDP. Individual Development Plan teman-teman. Jadi itu sifatnya adalah pengembangan bagi tiap talent ya Bu ya? Iya. Apakah sama Bu, IDP tiap orang? IDP tiap orang itu nggak boleh sama. Kenapa? Karena tiap orang kan unik nih, tiap orang juga beda. Punya strength dan weakness masing-masing. Jadi setiap orang pasti akan punya IDP yang berbeda. Kita sebutnya IDP ya, Development Plan. Gitu. Nah saya pernah dengar Bu, jadi kan sebetulnya di dalam organisasi itu sudah punya akademi ya. Jadi kalau misalkan saya dulu kan saya pernah gitu ya di suatu perusahaan kita learning center gitu ya. Betul. Jadi kami punya akademi yang memang sudah punya mandatory training gitu ya
for each level gitu kan? And is it juga part of the IDP? Itu part of the IDP juga gitu. Jadi okay. kita biasanya set learning center itu berdasarkan kompetensi dari masing-masing jabatan gitu. Jadi ada yang soft, ada yang technical, dan berdasarkan kalau technical biasanya lebih ke functional ini ya, per function gitu. Itu kita udah ada ininya sih, udah ada guide-nya gitu. Jadi mereka yang kita udah kategorikan sebagai talent, mereka sebenarnya tinggal mengikuti, dan ntar ada beberapa customized training yang di request sama stakeholdernya untuk mereka ikuti, gitu supaya mereka siap untuk jadi successor di top management level. Nah jadi karena ibu sudah 4,5 tahun gitu ya di talent management bu, jadi kalau opini ibu nih saya tanya, apakah setiap perusahaan itu perlu bu talent management? Itu kembali lagi ke prioritas perusahaan masing-masing menurut saya ya, tapi kalau kita lihat dari situasi kondisi saat ini ya, menurut saya itu lumayan helpful sih kalau kita memiliki talent management processes. Kenapa? Karena again balik lagi dengan adanya benefit talent management yang cukup menguntungkan perusahaan nih, saya pikir boleh-boleh aja, sah-sah aja untuk semua company itu memiliki itu gitu. Mulailah at least coba practicing rotating talent deh yang simple. Rotating employee yang baik atau yang performance-nya bagus gitu. Karena itu at the end beneficial banget untuk company. Nah, apalagi kan juga kalau kita lihat ya Bu ya, bisnis pasca pandemi gitu ya. Dengan bisnis sebelum pandemi tentunya kan akan beda ya Bu ya. Jadi treatment organisasi pun teman-teman pasti akan berbeda. Jadi katakan contoh dalam hal rekrutmen karyawan yang kita juga pernah bahas di sesi yang pertama ya dulu ya Bu ya. Jadi company akan cenderung lebih free hiring gitu kan ketika pandemi terjadi gitu kan. Dan itu banyak loh. Jadi teman-temanku yang dari beberapa company yang cukup besar gitu ya, multinasional, mereka free hiring pas lagi COVID itu. Jadi orang-orang terus banyak yang di layoff juga gitu demi untuk mengirit cost company karena they cannot do the business operation gitu. Jadi ini salah satu strategi yang tepat menurutku ya. Nah mungkin Bu bisa lebih dijelaskan ya Bu ya. Jadi gimana sih sumbangsinya talent management ketika pandemi itu terjadi Bu? Karena kan menarik nih. Pasti kan kalau situasinya belum pandemi everything going well gitu kan. Nah gimana tuh Bu? Jadi waktu itu ada case nih. Jadi ada beberapa memang di layoff, bisnis di shutdown. Tapi waktu itu kan kita juga harus survive ya. Maksudnya kita ide bisnis tetap harus jalan. Ya harus ada new konsep or idea yang bisa kita tawarkan ke market supaya kita bisa tetap survive. Adapting ya. Adapting to the changing ya, to the to the current condition waktu itu. Nah, jadi waktu itu konsepnya kita sudah mulai identifikasi talent kan sebelum pandemi itu. Nah, pas COVID itu kita bikin development plan. Mereka itu harus involved in the project. How to create a business impacted in a COVID situation. Gitu. Jadi ini quite unique ya. Jadi mereka terekspos lah itu. Mereka bikin bisnis baru yang secara cost mungkin lebih rendah. Kan online tuh waktu itu banyak kan ya. Nah jadi mereka bikin bisnis, itu projectnya dievaluasi ternyata performing, bisnisnya growing. Nah itu kan sebagai salah satu tanda talent management juga jalan di situ. Nah jadi pas pandemi COVID udah langsung mereka udah sekalian terjun berenang, belajar dapat result. Nah after COVID itu mereka langsung promosi, they sit in a new position. Bahkan the top management give them like a new business. Jadi mereka kayak dibikin satu bisnis kecil, kasih PT kecil gitu untuk run their own business. Nah talent itu kan akan lebih seneng ya. Jadi mereka tuh dikasih kepercayaan sebegitu luasnya, segitu banyaknya untuk running their own business. It's just like a entrepreneur. Tapi mereka digaji. Gitu. Menarik banget ya Bu ya gitu ya. Nah jadi teman-teman kalau tanya gitu ya, apa sih sumbangsinya talent management terhadap bisnis? Ya sumbangnya banyak banget sebetulnya gitu ya Bu ya. Karena dari sisi menciptakan atau memproduksi karyawan-karyawan yang engage dengan karyawan, dengan perusahaan, produktivitas juga tinggi. Kemudian ide-ide baru akibat dari program pengembangannya. Mereka jadi lebih kreatif. Gitu ya. Mereka juga akan lebih kreatif. Nah,
Jadi ya kalau yang belum punya talent management ya segera aja gitu ya dibikin ya Bu ya. Oke, nah jadi kalau untuk perusahaan baru nih Bu, jadi saya moving forward gitu ya, ingin membentuk talent management, apa aja Bu langkah-langkahnya atau apa sih yang perlu disiapin Bu? Mungkin mereka harus paham dulu ya dari sisi bisnisnya itu seperti apa, paham dulu bisnisnya, konsepnya mau gimana, baru masuk ke orangnya. Gitu, typical talent seperti apa yang mereka butuhkan, gitu. Jadi mereka akan decide nih kalau mereka udah tahu orangnya gimana, apakah harus buy atau build dari dalam. Karena kita juga nggak bisa bilang nih Pak, kalau misalnya semua orang wajib build, nggak juga. Tapi lihat bisnisnya seperti apa, memungkinkan nggak mereka untuk buy from outside terus-terusan atau gimana? Karena setiap perusahaan aku masih believe it's a unique kind of business gitu. Tapi kalau untuk perusahaan baru yang ingin doing talent management, I suggest kenalin dulu lah diri kalian dulu as a company. Bisnisnya apa, terus organisasinya mau gimana, baru decide orangnya. And you have to believe kalau mau doing the talent management process, you have to believe that people is an asset. Gitu. Jadi you have to believe on that. Karena itu kita investing a lot of money to train them, to develop, and it takes a lot of years to do that. Jangan sampai kalau udah di-train biasanya kan orang keluar. Nah, itu teman-teman. Jadi kata kuncinya sebetulnya adalah investing ya Bu ya. Investing on people, karena people is asset. Jadi yang bukan dalam arti 1-2 bulan udah ditagih resultnya gitu ya. Karena ini kita bicara investing. Long term. Okay. Willing nggak company itu untuk spending the money? Gitu. Karena biasanya kalau company udah spend the money, outputnya mana? Kok belum kelihatan? Padahal kita tahu kalau kita training atau coaching itu kan resultnya nggak bisa langsung obviously seen kan, langsung direct gitu. Dan ini adalah long term investment. Which is ya needs time lah untuk bisa berbuah gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, dan ada yang jadi, ada yang enggak nih. Di investment itu kan ada risknya juga ya. Jadi nggak semuanya udah diinvest long term, orangnya stay, belum tentu dia performance-nya oke. Gitu. Jadi ada harus consider itu. Nah menarik gini Bu, bagaimana ya atau upaya gitu ya yang bisa dilakukan untuk memastikan lah seenggak-enggaknya gitu ya dari 100% investasi gitu kan, ya minimal 90% dong bisa berbuah gitu kan. Nah gimana tuh Bu, ada tips dan triknya nggak Bu? Nah kalau dari saya mungkin tipsnya gini, pilihlah talent dengan yang baik dan benar. Jadi the right process will bring you the right result. Jadi jangan asal identifikasi talent gitu. Jadi benar-benar di make sure nih orang ini benar-benar bisa jadi talent nggak? Terus benar-benar bisa jadi future leader nggak? Jangan cuman asal punya backup aja. Yang penting nanti ketika posisinya orang yang nggak ada dia bisa naik. Nggak bisa begitu. Makanya kita doing certain analysis. Kita pakai teknologi juga. Kayak tadi saya bilang untuk mengantisipate itu ya. Jadi misalkan kayak doing assessment gitu. Interviewing orangnya juga, lihat performance. Jadi kita using the data to make sure we make the right decision gitu. Jangan subjektif karena orangnya enak nih. Ya biasanya kan orangnya oke, jadi opini itu ya Bu ya. Beropini. Jadi sebisa mungkin kita eliminate bias-bias yang bisa merugikan kita di masa depan gitu ya. Gitu. Meskipun kita juga tidak bisa mengkontrol banyak faktor X yang menyebabkan seseorang itu mungkin pengen resign gitu ya. Nah itu as a company kita bisa di early stage kita berusaha semaksimal mungkin kita use the existing data gitu. Nah jadi lesson learn-nya adalah teman-teman harus bisa pastiin juga nih ketika mau menjalankan talent management gitu ya. Untuk memvalidasi gitu ya. Memvalidasi seseorang dianggap seorang talent itu harus betul-betul akurat tuh ya Bu ya, berarti ya. Toolsnya harus benar juga. Toolsnya juga harus benar dan memang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya gitu ya Bu ya. Oke Bu, kita masuk ke segmen terakhir nih sebetulnya dalam podcast ini. Jadi kalau misalkan Bu ada mungkin junior level gitu ya mau kerja jadi talent management, skill-skill apa Bu yang harus dikuasai? Kalau jadi junior level mungkin karena gini. Talent management itu kan role-nya lebih ke strategic HR ya. Ya mungkin kalau dari sisi education nih kita ngomongnya junior staff mungkin dia harus paham mengenai konsep HR secara keseluruhan gitu ya. Mungkin bisa
belajar mungkin kalau yang nggak punya HR knowledge bisa belajar yang HR program as a whole tuh. Jadi dari hulu ke hilirnya, proses HR cycle seperti apa untuk getting the understanding. Ternyata kalau talent management is not one of the specialist, tapi it linking to another. Jadi banyak efek yang talent management itu akan bawa. Gitu. Jadi setelah mereka mengenal punya konsep the right HR as a general as a concept, mungkin mereka harus memperdalam ya ilmunya itu dari sisi people development, ya ngerti gimana nih how to set the training, development plan seperti apa gitu ya. Terus kenal juga organization gitu, secara company tuh bisnis seperti apa, terus structure tuh gimana, ya itu harus ngerti bisnis bisnis strategi lah, ya mungkin kalau di junior level bisnis strategi mungkin terlalu berat kali ya, mungkin lebih ke ya mungkin alur proses bisnisnya aja yang di ngertiin gitu. Terus yang terakhir perdalaman tetap di talent management knowledge-nya gitu, jadi prosesnya seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan ke talent itu, treatmentnya gimana, nah itu sih bisa dipelajarin sebenarnya, tapi memang takes time ya, jadi teman-teman juga nggak boleh terlalu agresif. Agresif boleh, cuman maksudnya ada certain things yang harus dipelajari. Equip yourself with the knowledge. Gitu. Nah, how do you see talent management in the future, Bu? Karena mungkin ini kan quite new ya di Indonesia, mungkin ya mungkin kalau boleh dibilang 5-10 tahun terakhir lah baru istilah ini memang banyak digunakan mulai dikenal ya. Nah, ini kedepannya akan seperti apa, Bu? Especially after COVID ini ya, talent management is gonna be boom menurutku. Ya, dan role dari TA sendiri mungkin akan lebih sedikit berkurang. Mereka akan lebih banyak fokus ke talent management, gitu. Jadi di talent management mungkin ya kalau misalnya di LinkedIn nih kita lihat banyakan mungkin nggak sebutnya talent management. Mereka bisa sebutnya people development. Padahal inside of the job itu sebenarnya managing the talent, managing the employee with the good performance. Gitu. Jadi masa depan ini menurut saya akan lebih banyak talent management. Kalau dari dulu kan banyak talent acquisition sedikit, lama-lama jadi menjamur. Nah sekarang trennya switching ke talent management. Mereka fokus ke internal. Kenapa? Karena semua dunia as a global itu memang fokusnya untuk cost efficiency. Gimana caranya mereka surviving after the post COVID? Caranya gimana? Tapi tetap produktif dan efektif, efisien gitu ya. Jadi salah satu caranya dengan talent management. Itu pasti akan lebih banyak lagi ya. Gitu. And then gini, Bu, tadi Ibu bilang kan singgung mengenai teknologi ya. So how do you update with the trends, Bu? Updating the trend. Jadi gini, aku sering banget attend global forum, ya global seminar. Jadi basically we do online. Jadi sebelum pandemi emang aku sempat travel to certain country untuk attending networking session di Singapura atau di mana. Nah, tapi kalau sekarang sih biasanya kita cuman ini aja online gitu, registrate gitu. Dan kita memang punya beberapa vendor overseas yang menawarkan seminar-seminar seperti itu. Gitu. Jadi untuk updating the global trend ya via itu. Dan setelah itu biasanya kita akan implementasi nih di lokal Indonesia. Gitu. Nah itu salah satu cara yang tercepat menurutku ya, di mana company Indonesia lain belum melakukan hal itu, tapi karena kita udah dengar dari global duluan ya, terus Ibu jadi tahu duluan itu ya, Bu ya. Gitu. Jadi kita adaptasinya lebih cepat. Gitu kan mau transformasi nih kita, gitu. Jadi kita udah duluan. So jadi teman-teman untuk kita bisa terus update gitu ya. Jadi boleh banget untuk ikut conference teman-teman. Mungkin ikut grup-grup juga sharing ya Bu ya, gitu kan. Dan ya tentunya networking itu harus tetap jalan ya teman-teman ya, gitu ya Bu ya. Iya betul. Bu, any tips Bu untuk ya misalkan untuk yang pemula gitu ya, yang mau terjun ke talent management Bu, any tips Bu? Any tips? Menurut saya sih kalau di talent management itu pasti bisa. Semua orang in any background can do the talent management. Yang paling penting adalah you have the logical thinking, you know the workflow and you can work with other people. Yang harus kalian pikirkan adalah dari dua sisi, dari sisi talent dan dari sisi company gitu. Nah. Karena dari dua pihak ini sebenarnya kalian juga kayak matchmaker seperti talent acquisition.
Gitu. Kalian harus make sure orang ini, kalian pikirin nih dengan detail nih, karirnya jadi gimana. Kalian harus kepo lah. Ya, jadi pikirin karirnya sampai dia benar-benar growing, sampai dia jadi sesuatu di satu company. Gitu. Jadi mungkin kalian harus lebih ini ya, put your passion on it. So jadi bisa the technical expertise gitu ya Bu ya. Punya soft ini. As a personality tentunya teman-teman juga harus punya attachment secara emosi gitu ya Bu ya, dengan jangan bodo amat talentnya gitu ya. Nggak boleh juga sikapnya langsung udah diidentifikasi, udah diikutin program, habis itu ya dilepas aja. Iya. Karena kita harus tandem sama talentnya biasanya. Karena kalian yang akan dicari nanti sama talentnya. Karena ya kan kalian yang nge-set nih, kalian yang bikin training programnya. Dia yang akan dikit-dikit konseling. Bu, saya ini rasanya seperti ini karena memang itu manusiawi ya. Jadi kalau dikasih load yang lumayan tinggi kan maunya curhat ya. Jadi kalian tuh responsible is just like their mother. Gitu. Jadi kayak mamanya talent ya, untuk make sure mereka keep on track supaya mereka tetap performing. Gitu. Jadi secara nggak langsung ya seperti assistnya mereka lah gitu ya. Dan nggak bisa dilepas. Nah, saya mau tanya lagi nih Bu, lebih susah memanage gitu ya talent yang lokal atau yang internasional Bu? Talent internasional menurutku. Kenapa Bu Karisa? Soalnya beda budaya. Terus kalau communication ya kita semua standar pakai English lah. Cuman ekspektasi setiap negara beda gitu. Jadi ada yang pengen cepet banget, speednya beda nih. Speed kecepatan contoh ya, speednya orang India dibanding speednya orang Indonesia. Itu kan jauh. Nah dan kecenderungannya tipikal stakeholdernya juga beda. Maksudnya lebih pushy, lebih udah buang duit nih. Kalau udah buang duit, loh kok gak ada resultnya, gimana nih gitu. Jadi agak lebih sulit di maintain. Dan cenderungnya biasa kalau internasional tuh mereka kan gampang ya pindah job across country gitu ya. Jadi mereka pull factornya lebih banyak. Gitu. Jadi untuk maintain loyalty juga agak sulit. Gitu. Nah, jadi itu teman-teman dengar langsung gitu ya dari Bu Karisa. Untuk managing talent yang internasional mungkin ada beberapa kendala juga yang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi one day kalau itu terjadi teman-teman nggak gelagapan lagi untuk bingung gitu mencari solusinya bagaimana ya Bu ya. Oke. Bu, mungkin terakhir Bu, closing statement Bu dari Ibu untuk para profesional gitu ya, khususnya di bidang talent management di luar sana. Kalau kalian di-assign jadi talent management, believe me, it's gonna be a golden opportunity. Kenapa? Karena di masa depan ini adalah menjadi core job ya, aku bisa bilang di HR gitu. Jadi kalian berkontribusi yang sangat besar dengan mendidik para talent ini, mendevelop sampai mereka menjadi future leader gitu. Kalau saya sih secara ini saya akan bangga sekali kalau misalnya saya berhasil anak didik saya nih, wow udah jadi bos-bos di top management level gitu. Jadi ada kepuasan ada sendiri kepuasannya ya, sendiri gitu. Kalian tuh berhasil gitu. Jadi jangan kalau misalnya dikasih additional job ya, ada beberapa positive things. Mungkin mereka company ngelihat kalian tuh sebagai talent juga. Makanya kalian dikasih kepercayaan pegang talent management. Karena konsep talent management kan lumayan luas dan role-nya lumayan vital, krusial ya. Jadi itu kalian dipercayakan itu ya maksimalkan. Berarti kalian memang performance-nya lumayan bagus gitu. Jadi itu sih. Bu. Think positively. Bu, thank you banyak Bu Karisa sudah bersedia sharing yang sangat menarik sekali tentang talent management hari ini ya Bu ya. Saya doakan sukses terus untuk kedepannya Bu. Thank you Pak. Bu. Nah teman-teman, podcast kita sudah selesai hari ini dengan Ibu Karisa gitu ya. Teman-teman juga nanti kalau misalkan ingin berkomentar juga boleh banget, silahkan tambahkan di kolom komentar gitu ya. Dan juga kalau memang dirasa ini bermanfaat, teman-teman bisa sharing gitu ya kepada teman-teman lainnya gitu ya. Dan juga subscribe teman-teman ya. Thank you banyak teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam Professional Corner selanjutnya. Bye-bye.